Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kamu bertemu dengan video pembelajaran yang paling mudah dan senang, yaitu IPS. Topik bahasan kali ini adalah pengaruh kebijakan kerja paksa. Istilah kerja rodi atau kerja paksa yaitu bekerja karena terpaksa. Hasilnya tidak sebaik pekerjaan yang dilakukan dengan sukarela. Pemerintah Belanda menginginkan keuntungan sebanyak-banyaknya dari bumi Indonesia. Rakyat bekerja tanpa fasilitas yang memadai, tidak memperoleh penghasilan yang layak, tidak diperhatikan asupan makanannya, dan melakukan pekerjaan di luar batas-batas kemanusiaan. Gubernur Jenderal Herman Willem Denles memerintahkan pembangunan Jalan Raya Pos, Jalan Anyer Panarukan yang memanjang lebih dari 1000 km dari Cilegon, Banten, Jakarta, Bogor, Bandung, Cirebon, Semarang, Pati, Surabaya, Probolinggo, hingga Panarukan, Jawa Timur. Gubernur Jenderal Denles merupakan bagian dari Republik Batak. Jalan Anyer Panarukan dibangun dengan tujuan utama untuk kepentingan militer pemerintah kolonial, menjadi sarana transportasi pemerintahan, dan mengangkut berbagai hasil bumi. Jadi pembangunan jalan tersebut merupakan kebijakan pemerintah Republik Batak di bawah Gubernur Jenderal Herman Willem Denles. Pembangunan jalur Anyer Panarukan sebagian besar dilakukan oleh tenaga manusia. Puluhan ribu penduduk dikerahkan untuk membangun jalan tersebut. Pada masa penjajahan Belanda, ternyata terjadi beberapa masa pemerintahan di Indonesia, yakni masa VOC 1605 sampai 1799, masa Hindia Belanda 1800 sampai 1808, Republik Batak 1808 sampai 1811, masa pemerintahan Inggris 1811 sampai 1816, dan masa pemerintahan Hindia Belanda 1816 sampai 1942. Coba kamu perhatikan dan hafalkan, harus mengerti kejadian di Eropa. Pada awal tahun 1795, pasukan Prancis menyerbu Belanda. Kejadian di Eropa juga Raja Willem V melarikan diri ke Inggris. Belanda pun dikuasai Prancis dan terbentuklah Republik Batak tahun 1795 sampai 1806 yang merupakan bagian Perancis. Pengaruh Perancis. Pemerintahan yang mewakili Republik Batak di Indonesia adalah Herman Willem Denles dan Jan Willem Jansen. Inggris berusaha mengambil alih Indonesia dari kekuasaan Republik Batak, dalam hal ini negara Perancis. Akhirnya Jansen secara resmi menyerah ke pihak Inggris, yang ditandai dengan adanya kapitulasi Tuntang. Penandatanganan perjanjian ini dilaksanakan pada tanggal 18 September 1811. Perjanjian Tuntang adalah perjanjian penyerahan kekuasaan di Nusantara
atau Indonesia dari pemerintah Hindia Belanda kepada pemerintah Britania Raya pada tahun 1811 di sebuah desa yang bernama Tuntang, Kabupaten Semarang. Isi kapitulasi Tuntang: 1. Pulau Jawa dan sekitarnya dikuasai Inggris. 2. Semua tentara Belanda menjadi tawanan Inggris. 3. Orang Belanda dapat menjadi pegawai Inggris. Tuntang merupakan tempat peristirahatan para pembesar Hindia Belanda. Waktu itu, Belanda sedang dikuasai dan diduduki oleh Perancis yang dipimpin oleh Kaisar Napoleon Bonaparte. Setelah Indonesia dikuasai Britania Raya atau dikuasai Inggris, penguasa Inggris di India namanya Lord Minto menunjuk Thomas Stamford Raffles sebagai letnan gubernur di Indonesia atau di Jawa. Inggris menguasai Indonesia mulai tahun 1811 sampai 1816 dengan Thomas Stamford Raffles sebagai gubernur jenderal. Pada tahun 1814, Napoleon Bonaparte kalah melawan raja-raja di Eropa dalam perang koalisi. Untuk memulihkan kembali keadaan Eropa, diadakan Kongres Wina di Austria, tahun 1814. Adapun antara Inggris dan Belanda diadakan Convention of London, Perjanjian London tahun 1814, yang salah satunya adalah Belanda mendapatkan kembali wilayah-wilayah kekuasaannya di Nusantara dari Inggris. Isi Konvensi London: 1. Indonesia dikembalikan kepada Belanda. Jajahan-jajahan Belanda seperti Ceylon, Cape Colony, Gunaya tetap di tangan Inggris. Kekayaan di pantai Malabar diambil oleh Inggris dan Bangka di Indonesia diserahkan pada Belanda sebagai gantinya. Berdasarkan data di atas, Mugia, kamu dapat mengetahui kronologi penjajahan di Indonesia setelah masa VOC. Jawablah soal-soal berikut dengan cara menulis pada nomor jawaban huruf A, B, C, atau D sesuai dengan jawaban kamu. Apabila penulisan jawaban selesai, maka periksalah jawaban soal tersebut dengan mencoret jawaban yang salah dan memberi skor 1 pada jawaban yang benar. Lalu jumlahkan seluruh skor tersebut, itulah skor murni kamu karena telah mengerjakan soal-soal secara jujur.
Berikut ini kunci jawaban soal-soal tersebut.